Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Telah terjadi kebocoran 700 juta data pengguna LinkedIn. Sekitar 700 juta data pengguna LinkedIn bocor dan dijual di dark web. Jumlah itu berarti 92% dari total pengguna LinkedIn sebanyak 756 juta. Data yang ditemukan pada penjualan di dark web tersebut mencakup nomor telepon, alamat fisik, data geolokasi, hingga jumlah perkiraan gaji. Mengutip 9 to 5 Mac, Rabu 30 Juni 2021, hacker yang memiliki data memposting 1 juta data pengguna LinkedIn sebagai sampel, dan pemeriksaan mengonfirmasi bahwa data tersebut asli dan terbaru. Sementara, Restore Privacy melaporkan bahwa peretas tampaknya telah menyalahgunakan API LinkedIn resmi untuk mengunduh data. Metode yang sama yang digunakan dalam pelanggaran serupa pada April 2021 lalu. Pada 22 Juni, seorang pengguna peretas populer mengiklankan data dari 700 juta pengguna LinkedIn untuk dijual. Pengguna forum memposting sampel data yang mencakup 1 juta pengguna LinkedIn, kata juru bicara perusahaan. Menurut pemeriksaan yang dilakukan oleh LinkedIn, ditemukan beberapa informasi akun yang ada pada sejumlah data yang dijual tersebut. Antara lain alamat email, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat fisik. Selain itu juga ditemukan catatan geolokasi, nama pengguna, dan URL profil LinkedIn, pengalaman atau latar belakang pribadi dan profesional, jenis kelamin, akun media sosial, dan nama pengguna lainnya. Perusahaan juga menilai seluruh data yang dijual tersebut adalah asli. Selain itu, data tampaknya mutakhir dengan sampel dari 2020 hingga 2021. Pihak LinkedIn mengatakan bahwa kami menghubungi langsung pengguna yang memposting data untuk dijual di forum peretasan. Dia mengklaim data tersebut diperoleh dengan memanfaatkan LinkedIn API untuk mengumpulkan informasi yang diunggah orang ke situs tersebut. Kendati tak disertai password akun, tetapi sebagai catatan situs ini masih merupakan data yang berharga, yang dapat digunakan untuk pencurian identitas, dan juga bisa melakukan upaya phishing yang tampak meyakinkan. Dapat digunakan kredensial masuk untuk LinkedIn dan situs lainnya. Mengganti pada kebocoran yang terjadi sebelumnya, LinkedIn mengkonfir bahwa sejumlah 500 juta data catatan yang bersumber dari servernya. Tapi, perusahaan juga menyebut kalau data yang dikumpulkan hacker itu diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan pada pernyataan yang berisi, sementara kami masih menyelidiki masalahnya. Analisis yang diambil dari LinkedIn serta informasi yang diperoleh dari sumber lain, kata LinkedIn kepada Privacy Shield. Kasus di atas, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, peretas telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 65, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ayat 2, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pasal 69. Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Penyelesaian kasus kebocoran data LinkedIn, yaitu pihak LinkedIn menyebut data yang diperjualbelikan saat itu diambil peretas yang menyalahgunakan API LinkedIn. Data itu diambil langsung dari data profil yang tercantum di website tersebut. LinkedIn mengklaim bahwa mereka tak bisa menemukan bukti penyusupan ke server selama salah satu dari dua pembobol itu terjadi, seperti yang dilakukan oleh 9to5Mac. Selain itu, perusahaan yang diakuisisi oleh Microsoft itu menyebutkan bahwa mengumpulkan data pengguna seperti yang dilakukan peretas menyalahi aturan privasi mereka. Mengutip dari POC Network, LinkedIn menyebut data sensitif pengguna seperti kata sandi masih aman. Meski begitu, bukan berarti informasi yang diperoleh tak bisa digunakan sesuatu yang memicu kejahatan. Data yang terjual di dark web sulit dicegah dari potensi kejahatan sebab bisa diperoleh semua orang. Langkah terbaik yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan memperlambat bot atau meningkatkan teknik pemblokiran IP dan domain yang digunakan oleh bot. Selain itu, kepada penggunanya disarankan untuk melihat pengaturan keselamatan, keamanan, dan privasi dari aplikasi yang digunakan dan memastikan bahwa ini diatur dengan benar. Pengguna juga diminta menyiapkan kata sandi yang kuat dan dipastikan terbiasa mengubahnya sesering mungkin. Sekian breaking news pada hari ini. Saya Tito Sulano, mewakili rekan kerja saya Aura Rabbani dan Munawwaroh Syafitri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.